Wahai sahabat Nusantara yang budiman, pernahkah benak Anda tergerak oleh sebuah tanya yang membisik dalam keheningan malam? Apakah hakikat tertinggi dari kemanusiaan yang tersembunyi, sebuah capaian jiwa yang melampaui gemerlap dunia, sebuah rahasia yang tersemat pada insan-insan terpilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa melingkupi setiap langkah kita, membersamai perjalanan jiwa dalam meniti takdir suci menuju samudra kebesarannya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang acap kali menyesatkan, semoga kita dikaruniai semangat yang tak pernah padam untuk terus mencari diri sesejati, membersihkan cermin kalbu agar pantulan cahaya ilahi tak lagi terhalang debu fata morgana. Bukankah hidup ini adalah penantian agung? Sebuah ziarah yang keindahannya terletak pada kualitas spirit kita dalam merespons panggilan Sang Halik? Selama ini, banyak yang salah kaprah dalam mendefinisikan spiritualitas tinggi. Mereka tergoda oleh mitos kesaktian, kemampuan supranatural yang kasat mata, seperti terbang di angkasa atau kebal dari senjata tajam. Namun, sesungguhnya, spiritualitas yang sejati bukanlah tentang demonstrasi kekuatan fisik di luar nalar, melainkan tentang intensitas dan kualitas perjalanan jiwa menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Ia adalah semangat, spirit, yang menyala-nyala, yang menjadikan hidup sebagai ritual, dan setiap napas sebagai zikir. Lalu, apa sesungguhnya tanda-tanda otentik yang membedakan para pejalan spiritual sejati dari keramaian dunia? Mengapa capaian ini, alih-alih menampilkan kesombongan, justru menjelma dalam kehalusan budi dan ketenangan yang memancar? Ciri yang paling fundamental dari pribadi dengan spiritualitas tinggi adalah kemampuan untuk mengenali dirinya dan menyelaraskan diri dengan alam semesta. Ini adalah filosofi kuno yang bergema di berbagai tradisi. Men, arafa nafsahu fakat, arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Pengenalan diri di sini melampaui sekadar identitas lahiriah. Ia adalah pemahaman mendalam atas unsur-unsur terdalam jiwa, cara kerja pikiran, motivasi sejati, dan hakikat keberadaannya sebagai manifestasi dari cahaya ilahi. Seorang yang spiritualnya tinggi memahami bahwa dirinya adalah mikrokosmos yang merefleksikan makrokosmos. Ia peka terhadap gejolak batinnya. Kapan ego berbisik, kapan fitrah bersuara. Ia mengenal unsur api, air, angin, dan tanah yang menyusun raga dan jiwanya. Pemahaman ini melahirkan kearifan, membuatnya mampu mengendalikan diri alih-alih dikendalikan oleh hawa nafsu. Lebih jauh, ia merasakan adanya penyatuan, manunggal, dengan alam sekitar. Tidak ada lagi dikotomi antara aku dan alam. Ketika ia melihat pohon, ia merasakan denyut kehidupan yang sama. Ketika ia melihat sungai, ia merasakan aliran energi semesta raya yang membersamai. Ia menyadari bahwa ia hanyalah bagian tak terpisahkan dari jaring kehidupan yang agung. Maka, dapatkah kita mengatakan bahwa pengenalan diri adalah langkah awal dari sebuah pertobatan sejati menuju kesadaran semesta raya? Tanda kedua yang tak terbantahkan adalah selalu rendah hati dan tulus dalam setiap tindakan. Inilah yang diibaratkan sebagai ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ketinggian spiritualitas seseorang justru berbanding terbalik dengan tingginya ego. Ilmu yang telah mendarah daging, pemahaman yang meluas, justru menuntunnya pada kesadaran akan kebesaran Tuhan yang tak terbatas dan kekerdilan dirinya di hadapannya. Kesombongan adalah penyakit spiritual yang paling mematikan, sedangkan kerendahan hati adalah penawarnya. Pribadi dengan spiritualitas tinggi tidak akan pernah menyombongkan harta, kedudukan, apalagi keilmuan, batin yang dimilikinya, sebab ia sadar bahwa semua adalah titipan dan anugerah semata. Ketulusan mereka termanifestasi dalam prinsip, sepi ing pamrih, rame ing gawe, sedikit pamrih, banyak bekerja. Dalam menolong sesama, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan, mereka melakukannya dengan hati yang bening, tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau pengakuan.
Bantuan yang diberikan mengalir laksana air hujan yang tak pernah meminta imbalan dari bumi yang disiramnya. Lalu, di tengah masyarakat yang serba transaksional, bagaimana seseorang mampu menjaga ketulusan hatinya dari godaan popularitas dan pamer diri? Tanda yang ketiga adalah kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, otentisitas. Setelah mengenal dirinya secara mendalam, ia tidak lagi memerlukan kamuflase atau topeng sosial. Ia berhenti, berpura-pura, etok-etok, atau bermuka dua. Ia menerima segala kelebihan dan kekurangannya sebagai paket utuh dari anugerah Tuhan. Menjadi diri sendiri dalam konteks spiritual berarti hidup selaras dengan fitrah suci yang tertanam di dalam jiwa, bebas dari tuntutan palsu masyarakat atau standar materialistis. Karakter yang timbul dari otentisitas ini memiliki kekhasan yang memancarkan aura kedamaian dan kebenaran. Ia tidak mencoba meniru orang lain, sebab ia menyadari keunikan perannya dalam skenario semesta raya ini. Orang-orang seperti ini memancarkan energi kejujuran. Mereka berbicara dengan hati, dan perkataannya sejalan dengan perbuatan. Bukankah menjadi diri sendiri adalah bentuk tertinggi dari keberanian spiritual, terutama saat dunia menuntut kita untuk seragam? Tanda keempat adalah selalu memaafkan dan memiliki rasa welas asih, belas kasih, yang universal kepada semua makhluk. Hati mereka telah mencapai tingkat kehalusan yang luar biasa, di mana dendam atau kebencian tidak memiliki tempat. Ketika dicemooh, dihina, atau disalahi, mereka tidak membalas dengan amarah, melainkan dengan pengampunan dan doa. Welas asih ini tidak terbatas hanya pada sesama manusia, tetapi meluas hingga ke hewan, tumbuhan, dan seluruh alam. Mereka melihat penderitaan makhluk lain sebagai penderitaan mereka sendiri. Inilah yang disebut empati alam raya. Mereka adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, dalam lingkup pribadinya. Kisah menebang pohon yang tulus adalah ilustrasi sempurna. Sebelum menebang, mereka berbicara dengan pohon tersebut dengan penuh hormat dan ketulusan hati, menjelaskan keperluannya, bahkan menggantinya dengan penanaman kembali agar keseimbangan alam tetap terjaga. Ini bukan mitos, melainkan praktik kesadaran bahwa alam pun memiliki jiwa dan hak untuk dihormati. Bagaimana cara kita memelihara welas asih dalam hati agar tidak layu di hadapan kejamnya realitas hidup? Tanda kelima adalah mempunyai pembawaan yang tenang dan menyukai ketenangan batin. Mereka telah mencapai fase mati sajroning urip, mati di dalam hidup, sebuah istilah filosofi Jawa yang berarti mereka telah mematikan hawa nafsu duniawi dan kelekatan ego, meskipun raga masih hidup dan beraktivitas di dunia. Rasa, emosi, dan pikiran mereka telah mengendap, mencapai kejernihan yang stabil. Mereka mampu mempraktikkan topong rame, bertapa di tengah keramaian. Di pusat kota yang penuh kebisingan, di tengah masalah yang bertubi-tubi, batin mereka tetap sepi, tenang, dan damai. Mereka tidak terganggu oleh hiruk-pikuk luar, karena sumber ketenangan mereka berasal dari inner sanctuary yang terhubung langsung dengan ilahi. Ketenangan ini berimplikasi pada kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Mereka tidak bertindak berdasarkan reaktif emosional, melainkan berdasarkan pikiran yang jernih dan hati yang hening. Inilah kualitas pemimpin spiritual sejati. Namun, seberapa seringkah kita benar-benar memberikan ruang hening dalam keseharian kita yang penuh distraksi digital? Ciri keenam adalah kemampuan berpikir secara luas, holistik. Bagi mereka, batas-batas artifisial yang diciptakan manusia, seperti agama, ras, suku, atau golongan, telah melebur dalam kesadaran tentang kesatuan hakiki. Mereka memandang semua manusia di dunia ini adalah sama di hadapan Tuhan, satu keluarga besar yang bernaung di bawah rahmat yang sama. Pikiran mereka tidak lagi terkotak-kotak oleh dogma sempit yang memecah belah. Mereka melihat bahwa esensi dari setiap ajaran sejati adalah cinta, kebenaran, dan kebaikan. Mereka mampu melihat keterkaitan antar berbagai hal,
memahami bahwa setiap elemen adalah bagian dari sistem semesta raya yang utuh. Inilah kesadaran tauhid yang meluas, di mana segala sesuatu dipandang sebagai manifestasi dari Yang Esa. Bagaimana kita dapat membiasakan diri untuk melihat persamaan dalam perbedaan, dan bukannya perbedaan dalam persamaan? Terakhir, tanda yang paling menguji dan menentukan adalah kesabaran yang agung, sabar, dalam penderitaan dan menghadapi ujian hidup. Bagi orang dengan spiritualitas tinggi, cobaan atau ujian bukanlah hukuman, melainkan jenjang atau proses penggodokan jiwa yang sengaja dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka menyikapi penderitaan dengan sikap positif yang mendalam. Mereka tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Melainkan, pelajaran spiritual apa yang harus aku petik dari peristiwa ini. Mereka meyakini bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan emas untuk membersihkan batin dan lebih mendekatkan diri kepadanya. Penderitaan adalah kawah candra di muka yang menempa jiwa menjadi lebih murni, lebih kuat, dan lebih tulus dalam penyerahan diri, pasrah. Mereka menjalani ujian dengan ketenangan, karena mereka yakin, di balik setiap kesulitan, tersembunyi hikmah dan kasih sayang ilahi yang tak terhingga. Seberapa utuhkah penyerahan diri kita ketika badai kehidupan menerpa tanpa ampun? Maka, jelaslah kiranya, bahwa spiritualitas tinggi bukanlah tentang keajaiban yang kasat mata, melainkan tentang keajaiban hati yang telah tersentuh dan tercerahkan. Ia adalah kemurnian batin, kedalaman pemahaman, dan keluhuran akhlak yang menjelma dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah capaian tertinggi dari kemanusiaan yang berhasil menemukan spirit sejatinya dan mengarahkan seluruh semangat itu dalam ziarah abadi menuju cinta sejati Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi lentera bagi kita semua, memantik semangat untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas spirit kita. Semoga kita semua dianugerahi kekuatan untuk menapaki jalan sunyi ini dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan welas asih yang universal, hingga kelak, kita benar-benar menjadi hamba yang mengenal dan dikenali olehnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.